Super League 2025-2026 memasuki fase penting. Bursa transfer paruh musim resmi dibuka mulai 10 Januari hingga 6 Februari 2026, dan periode ini jadi kesempatan emas bagi klub-klub untuk memperbaiki kekuatan tim jelang paruh kedua musim. Persib Bandung. Persib Bandung melakukan manuver yang cukup menarik di bursa transfer paruh musim. Maung Bandung mendatangkan 3 pemain baru dengan rata-rata usia 29 tahun dan nilai pasar total mencapai 14,77 miliar rupiah. Nama paling mencolok tentu Layvin Kurzawa. Bek kiri asal Prancis berusia 33 tahun ini datang dengan nilai pasar 13,04 miliar rupiah, menjadikannya rekrutan dengan valuasi tertinggi Persib di paruh musim. Selain Kurzawa, Persib juga menambah tenaga muda lewat Dion Marks, bek tengah keturunan Indonesia, Belanda berusia 20 tahun, serta kembalinya Deddy Kusnandar, gelandang bertahan berpengalaman. Di sisi lain, Persib melepas beberapa pemain dengan nilai pasar cukup besar. William Marcilio hengkang dengan nilai pasar 4,35 miliar rupiah, sementara Hamra Hehanusa dan Rezaldi Hehanusa masing-masing memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah dan 2,61 miliar rupiah. Persija Jakarta. Persija Jakarta tampil sebagai salah satu klub paling aktif di bursa transfer paruh musim ini. Total 6 pemain baru didatangkan dengan nilai pasar gabungan 24,77 miliar rupiah dan rata-rata usia 27 tahun. Masuknya Shane Patinama menjadi sorotan utama dengan nilai pasar 6,08 miliar rupiah. Selain itu, Persija juga memperkuat lini belakang lewat Fajar Faturrahman dan Paulo Ricardo, serta sektor serang dengan kehadiran Alaeddine Ajaraye dan Mauro Zijlstra. Dengan komposisi ini, Persija jelas ingin menjaga keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi di paruh musim kedua. Untuk pemain keluar, Persija melepas Gustavo Franca dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah, Alan Cardoso senilai 3,91 miliar rupiah, dan Alwi Fadilah dengan nilai pasar 434 juta rupiah. Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya juga cukup aktif dengan mendatangkan 4 pemain baru di paruh musim. Total nilai pasar pemain masuk mencapai 13,91 miliar rupiah, dengan rata-rata usia 28,3 tahun. Nama-nama seperti Bruno Paraiba, Jefferson, dan Gustavo Fernandes membawa tambahan kualitas di lini tengah dan pertahanan, sementara Pedro Matos memberi opsi tambahan di sektor serang. Untuk pemain keluar, Persebaya melepas Randy Oscario dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah dan Dimedimov yang memiliki nilai pasar 6,08 miliar rupiah. PSIM Yogyakarta. Arema FC mendatangkan 5 pemain baru, mayoritas asal Brasil. Di lini belakang, Wallison Maya berposisi bek tengah dengan nilai pasar 434 juta rupiah didatangkan dari Vila Nova FC Brasil. Sektor sayap diperkuat Gabriel Silva yang bermain sebagai sayap kiri dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah dari Terengganu FC Malaysia. Kreativitas lini tengah bertambah lewat Gustavo Franca sebagai gelandang serang dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah dari Persija Jakarta. Arema juga merekrut Joel Vinicius yang berposisi penyerang tengah dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah dari Borneo FC, serta Pablo Oliveira sebagai gelandang bertahan dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah dari status tanpa klub. Di sisi lain, Arema melepas Paulinho Mokcelin yang berposisi sayap kiri dengan nilai pasar 4,35 miliar rupiah ke Londrina PR Brasil. Bek tengah muda Brandon Schooneman dengan nilai pasar 869 juta rupiah bergabung ke PSPS Pekanbaru, sementara Ian Puleyo yang bermain sebagai sayap kanan dengan nilai pasar 3,04 miliar rupiah hijrah ke Vardar Skopje Makedonia Utara. Bali United FC. Bali United tampil efisien di bursa transfer tanpa mengeluarkan biaya transfer. Mereka mendatangkan Tepe Yachida sebagai gelandang serang dengan nilai pasar 10,43 miliar rupiah dari RB Omiya Ardija Jepang serta Diego Campos yang bermain di posisi sayap kiri dengan nilai pasar 10,43 miliar rupiah dari LD Alajuelense Costa Rica. Untuk pemain lokal, Bali United meminjam Yusuf Meilana yang berposisi bek kiri dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah dari Persik Kediri, serta memulangkan Komang Dedi yang bermain sebagai bek tengah dari Perseden Denpasar. PSIM Yogyakarta. PSIM Yogyakarta hanya mendatangkan 1 pemain baru. Job van der Avert direkrut sebagai bek tengah dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah dari Chungbuk Cheongju FC Korea Selatan. Untuk pemain keluar, Rafinha yang berposisi penyerang tengah dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah bergabung ke PSIS Semarang. 2 pemain muda, Dewa United Banten FC. Dewa United memperkuat lini belakang dengan mendatangkan Damian Lowe sebagai bek tengah dengan nilai pasar 5,21 miliar rupiah dari Houston Dynamo FC Amerika Serikat.
Di lini tengah, mereka merekrut Ivar Jenner yang bermain sebagai gelandang tengah dengan nilai pasar 5,21 miliar rupiah dari FC Utrecht U21 Belanda.